Halo Cancer, welcome back to my channel. Bersama aku Mela, kita reading kembali. Tema kita kali ini adalah tentang perubahan ya. Kita akan coba cek perubahan yang ada pada kehidupan kamu saat ini ataukah sebentar lagi ya. Semoga aja selalu ada ya jika kita menginginkannya. Tapi ingat ya buat Cancer, ini adalah bacaan energi yang sifatnya prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan, pencipta alam semesta. Jadi buat Cancer, semoga bisa bijak dalam menyikapi readingan ini dan bisa menemukan pesan positif nantinya. Dan aku berharap buat Cancer semuanya, dimanapun kamu berada, semoga selalu sehat, bahagia, dan dimudahkan semua urusannya. Amin. Oke, kita akan shuffle kartunya. Perubahan yang terlihat nyata di kehidupan kamu saat ini atau sebentar lagi. Dan ini membuat kamu menangis terharu ya. Apakah itu? Dan ini energi banyak orang, bisa resonate, bisa tidak untuk kamu semuanya. Atau hanya ada beberapa aja yang resonate. Buat kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan. Artinya, kartu ini belum membaca energi kamu. Oke? Kita akan coba lihat di sini ada pes. Talk the power of love. Ya, you release any stagnant situation or energy in order to transform your heart space. Jadi aku melihat beberapa dari kamu di sini ya, mengalami sesuatu kehidupan yang begitu stuck gitu ya. Awalnya itu memang sih penuh dengan kebahagiaan, penuh dengan keberhasilan, kesuksesan ya. Tapi tiba-tiba berubah. Nah, di perubahan inilah kamu merasa kayak down, stres gitu ya. Dan kamu ingin semua ini berubah lagi menjadi seperti dulu begitu. Apalagi mungkin ya, kamu pernah mengalami sebuah cinta. Cinta yang pernah disakiti, dikecewakan ya. Nah, di situ emang kamu awalnya sih sulit ya untuk move on, sulit untuk melepaskan. Tapi pada akhirnya kamu bisa. Karena kamu akhirnya sadar. Kamu sadar, oh, masa lalu ya udah jadi masa lalu gitu loh. Tidak bisa diulang kembali, tidak bisa aku miliki lagi gitu ya. Tapi masa depan, aku akan memperbaiki dari sekarang. Itu yang jadi pemikiran kamu saat ini. Oke? Nah, jadi di sini kamu akan melepaskan semua energi-energi masa lalu yang membelenggu jiwa kamu, yang membuat kamu stuck. Karena kalau fokus kepada masa lalu, kita tidak akan pernah berubah. Nah, di sini akhirnya kamu sadar, ngapain juga ya aku meratapi? Ngapain juga ya aku merenungi, tidak bisa melupakan, tidak bisa move on. Sementara seseorang sudah menyakiti aku, dia happy gitu loh. Kenapa sih aku yang gak happy? Kan buang-buang waktu gitu loh. Nah, sekarang akhirnya kamu sadar, semua itu akan kamu rubah. Kamu sendiri yang ingin merubahnya. Nah, ternyata awalnya memang kamu kayak ngerasa, kayaknya gak mungkin nih. Kayaknya aku gak bisa move on gitu loh. Tapi ternyata bisa. Kamu bisa merilis energi kamu ya menjadi energi positif yang mungkin lebih membahagiakan nantinya. Kamu bisa gitu loh. Karena apa? Karena kamu punya power, kamu punya kekuatan yang diberikan Tuhan kepada kamu. Dan kamu itu adalah orang yang baik gitu loh. Dan kamu punya karisma yang cukup luar biasa. Tunjukkan kepada orang-orang kalau kamu itu benar-benar penting atau layak atau berharga gitu. Kamu itu seperti mutiara di dalam lautan. Sehingga berharga. Oke? Tunjukkan kepada dunia kalau kamu itu berharga. Bagaimana caranya? Ya, kalau kamu perempuan ya jadilah orang yang elegan, orang yang mandiri, orang yang benar-benar berpijak di kakimu sendiri gitu loh. Karena kebanyakan orang-orang yang mandiri itu banyak disukai oleh orang-orang tertentu. Itu kebanyakan sih orang-orang yang ya mungkin orang yang tulus atau tapi ada juga sih orang yang tidak tulus ya, karena mereka melihat kamu itu memiliki semuanya, sukses. Jadi ada orang yang kayak memanfaatkan itu ada, tapi kamu akan lebih bijak nantinya dalam menyikapi orang-orang tersebut ya. Intinya kamu akan merubah diri kamu itu punya nilai. Kamu akan menunjukkan kepada orang-orang kalau kamu itu ya tidak pantas untuk ya dikhianati, disakiti gitu, dikecewakan, kamu nggak pantas. Oke, nah inilah kamu akan benar-benar udah fokus kepada masa depan. Ya. Dan ini juga aku melihat you live your unique
same of love and everything you do. Nah, kamu itu sebenarnya memiliki keunikan dalam diri kamu dan kamu bisa menunjukkan ya segala sesuatu itu ya dengan cinta dan akan membuat orang-orang merasa kagum. Dan banyak orang-orang kayak ngerasakan cinta kamu juga. Bahkan mereka nyaman karena kebaikan-kebaikan kamu. Kasih sayang yang kamu miliki itu tulus, ya. Ya. Dan bahkan ya, karena ketulusan kamu itulah kamu sering dibohongi, kamu sering dimanfaatkan ya. Karena ketulusan kamu, kebaikan kamu udah terlalu baik begitu loh. Jadi di sini kamu akan benar-benar bisa mengontrol itu semua. Ada kalanya terhadap orang-orang yang baik ya, kamu melakukan hal yang baik. Ada kalanya ya, yang kamu lakukan terhadap orang-orang yang tidak baik itu ya kamu bisa juga tuh melakukan hal yang mungkin tegas buat mereka. Tapi tetap tidak menyakiti mereka gitu loh. Karena kamu tahu saat kamu berada di lingkungan yang toksik dengan orang-orang yang toksik, kamu tidak akan melakukan hal yang sama ya, sama dengan mereka enggak. Tapi kamu melakukan hal-hal yang positif, hal-hal yang baik. Sehingga orang-orang itu mungkin merasa bersalah dan sadar kesalahannya di mana gitu. Nah, inilah yang membuat akhirnya semua berubah. Dan bahkan kamu merasa kayak menangis terharu karena apa? Karena ada orang-orang dulunya yang begitu sangat membenci kamu, sangat tidak suka kamu, bahkan ada yang menyakiti kamu ya. Itu berubah, mulai jadi baik, mulai jadi perhatian ya. Bahkan ada yang mencintai kamu sampai detik ini. Tapi dia takut untuk mengungkapkannya. Dan kamu membuat kayak ya kaget juga ya, kaget. Kok bisa ya? Dengan kebaikan ini semua berubah. Ya, jadilah kita orang yang baik gitu. Walaupun sulit ya, walaupun sulit, tapi pasti ada hikmah ya. Setiap kebaikan yang sudah kita perbuat ya. Nah, aku juga melihat di sini beberapa dari kamu itu akan merasa ada virtu ya. Ini ada kebaikan gitu ya intinya. Kamu banyak sering membantu orang juga. Sampai kamu tidak mempedulikan diri kamu sendiri. Ini kamu dulunya. Dan kamu benar-benar menumbuhkan rasa cinta terhadap orang-orang yang dekat dengan kamu. Kamu selalu memberikan rasa nyaman kepada mereka. Itu juga yang membuat mereka berubah. Dan kamu juga kaget. Ya, sikap kamu seperti itu membuat semua berubah. Ya. Jadi kamu merasa kayak ya nggak mungkin dong orang jahat kita balas jahat, nggak bisa. Karena kalau orang jahat kita balas jahat itu makin jadi gitu loh. Tidak akan ada perubahan, bahkan dia makin membenci kamu. Dan kamu juga mungkin akan membenci dia. Tapi saat seseorang yang jahat ya terhadap kamu dan kamu balas dengan kebaikan-kebaikan, itu pasti akan membuat dia berubah. Itu adalah salah satu pahala buat kamu, kebaikan-kebaikan yang kamu miliki sehingga kamu juga akan mendapatkan kebaikan juga nantinya. Oke. Ini juga pasien ya. You are able to let the universal energy of transformation move according to its own loving rhythm. Nah, di sini kamu akan bisa merasa ya di mana kamu dulu ya pernah kayak dikecewakan, disakiti, dikhianati ya. Nah, tetapi kamu tidak ingin lagi rasa itu ada di dalam diri kamu. Sekarang kamu pengen menyembuhkan, kamu pengen menghilangkan semua rasa itu ya. Atau bisa dikatakan juga kamu ini menjadi healer bagi orang-orang di sekeliling kamu. Ya, kamu menjadi seseorang yang bisa menyembuhkan banyak orang, bukan penyakitnya, enggak ya. Cuma rasa nyaman yang mereka rasakan atau saat mereka butuh butuh motivasi, kamu selalu memberikan. Saat mereka butuh dukungan, kamu selalu mensupport begitu. Jadi intinya kamu itu seorang yang bisa menyembuhkan keadaan orang-orang di sekeliling kamu yang mungkin berada dalam kesedihan, kesusahan, ya. Kamu selalu membantu. Ya. Itu yang membuat kamu akhirnya berubah. Kebaikan-kebaikan kamu itu merubah hidup kamu ke depan. Yang tadinya kamu kayak ngerasa ya, jauh dari keberuntungan, jauh dari kesempatan. Sekarang kamu akan dengan lebih mudah menemukan kesempatan, keajaiban, peluang, ya apapun itu. Kamu akan lebih mudah mendapatkannya. Oke? Nah, di sini aku juga melihat ada satisfaction ya. You let the energy of love guide you to self-approval so that other no longer define who you are. Nah, aku juga merasakan beberapa dari kamu di sini itu kayak mencoba untuk menjadi diri sendiri gitu. Dan kamu selalu mendefinisikan diri kamu itu ya diri aku gitu. Aku tidak mau jadi orang lain, aku tidak mau berbuka dua, aku tidak mau mengada-ngada gitu loh. Aku ya aku diri aku sendiri gitu loh. Sehingga membuat orang-orang merasa kayak apa ya? Mengenal kami itu adalah orang yang baik. Mengenal kamu itu adalah sebuah anugerah bagi mereka gitu loh. Ya.
Ini juga ada peacefulness, ada kedamaian, ada kebahagiaan ya. Hidup kamu akan balance di sini. Mungkin bagi kamu yang selama ini berada dalam kesusahan ya, keterpurukan. Nah, di sini kamu akan mendapatkan sebuah kedamaian dalam jiwa kamu, di mana kamu yang mungkin pernah disakiti, dikhianati ya. Tapi di sini kamu akan ngerasa hidup kamu akan lebih damai. Ya, dengan apa? Dengan hal-hal baik yang sudah kamu lakukan ya. Oke, kita akan coba lihat. Apalagi yang akan terbaca di sini? Oke. Tentang cerita yang terjadi ya dalam hidup kamu sehingga membuat kamu bisa berubah. Bisa merubah semuanya. Dan untuk kamu yang ingin personal reading atau coaching, silakan hubungi kontak person yang ada di kolom deskripsi ya. Dan itu berbayar. Jika kamu ketinggalan reading sebelumnya, silakan cek juga di kolom deskripsi. Aku ada lampirkan beberapa readingan di sana ya. Ya. Wow, di sini ada Seven of Cups. Untuk zodiak yang terkoneksi dengan kamu ini ada Cancer, Pisces, Scorpio. Jadi kalau di sini aku melihat kamu akan memiliki banyak pilihan. Kalau ini tentang cinta, banyak orang yang mulai mendekat ke kamu. Tidak hanya 1 atau 2 atau 3, tapi bahkan 7. Ya. Kenapa? Karena kualitas kamu tadi. Orang melihat kamu itu orang yang kayak penuh karisma. Orang yang baik. Nah, tapi kamu harus hati-hati. Banyaknya mereka ini, itu mungkin bisa saja hanya satu yang baik. Hanya satu yang mungkin akan menjadi jodoh kamu. Yang intinya yang terbaik gitu loh. Terbaik untuk kamu dari semesta. Ya, mungkin yang lainnya itu adalah orang-orang yang mungkin hanya memanfaatkan kamu. Orang-orang yang mungkin hanya mencari kesenangan, ya. Jadi, kamu harus benar-benar kayak bisa menilai siapa dia. Apa tujuan mereka, gitu ya. Karena di situ juga ada The Devil. Ada Capricorn, ya. Jadi seseorang di sini itu penuh dengan energi negatif. Atau bisa dikatakan antara kamu dan seseorang dulu yang punya hubungan dan orang itu menghadirkan orang ketiga dan selalu menghadirkan orang ketiga. Itu yang membuat kamu capek. Hubungan kamu sepertinya tidak ada perubahan. Kamu ingin merubah semuanya. Kamu tidak akan takut lagi untuk melepaskan dia. Karena dia sudah tidak bisa kamu andalkan. Dia tidak bisa menghargai hubungan kamu lagi gitu loh. Tidak bisa menghargai kamu. Sehingga akhirnya kamu melepaskan dia. Kamu tidak akan ragu-ragu lagi. Makanya di sini ada past. Ya. Sesuatu hal yang berakhir itu harus kamu lupakan. Makanya di sini ada perubahan saat kamu melupakan masa lalu. Seseorang mungkin muncul atau beberapa orang muncul ke dalam hidup kamu ya. Oke? Walaupun terkadang kamu punya ketidakpercayaan diri kamu. Tidak punya kepercayaan diri kamu ya, kayak punya rasa ketakutan aja. Ini orang niatnya baik nggak ya? Atau dia memanfaatkan aku lagi? Jangan-jangan nanti terjadi lagi hal-hal yang dulu pernah aku alami itu terulang kembali. Itu yang terkadang kamu takutkan. Ya, jauh dari kepercayaan diri kamu di sini. Oke? Nah, yang tadinya kamu kayak ngerasa kekhawatiran, ya ketakutan, ya di sini kamu mungkin bisa melepaskan itu semua. Kenapa? Seseorang yang mungkin akan hadir dalam hidup kamu itu akan bisa menjelaskan, terus bisa dia kayak meyakinkan kamu ya bahwa dia adalah orang yang baik untuk kamu. Dia juga bisa membuktikan kalau dia itu punya ketulusan, cinta tanpa syarat kepada kamu, ya. Nah, jadi sehingga dengan begitu akhirnya kamu, oh, ya aku berusaha untuk percaya, aku berusaha untuk menerima, walaupun terkadang sulit. Ini yang memang kamu harus lawan. Karena selama ini kenapa hidup kamu stuck? Tidak ada perubahan. Karena kamu tidak mau fokus kepada masa depan. Kamu hanya fokus kepada masalah ini. Saat ada seseorang yang datang kepada kamu lebih mengabaikan. Tapi saat ini kamu akan lebih mencoba untuk menerima, ya, melihat apakah dia tulus untuk kamu atau tidak. Kamu akan menyadari. Nah, ternyata seseorang itu bisa melepaskan kamu dari ikatan masa lalu. Nah, arti kata dia adalah orang yang baik. Oke? Di sini ada Three of Swords. Gemini, Libra, Aquarius. Gemini, Libra, Aquarius, Cancer, Pisces, Scorpio, ya. Itu zodiak yang terkoneksi dengan kamu. Karena aku juga melihat ya, kamu itu pernah hati kamu tuh hancur. Karena hubungan kamu dengan seseorang itu hadirnya orang ketiga. Kamu lama juga merasa sendiri. Lama sendiri, terkadang kesepian, terkadang kamu mencoba untuk membahagiakan diri kamu sendiri walaupun hati kamu sakit gitu ya. Pernah kamu berada di titik ini, ya. Nah, tapi akhirnya kamu sadar, aku tidak mau lagi berlama-lama di kondisi ini.
karena ini akan menguras otak dan menguras pikiran aku gitu loh, ya. Sekarang mungkin ada beberapa dari kamu lebih fokus kepada pekerjaan, lebih fokus kepada, kemandirian kamu. Kami mencoba untuk menjadi seseorang yang mandiri, seseorang yang bisa hidup tanpa siapapun gitu ya. Karena Tuhan selalu mendampingi aku, itu yang kamu pikirkan. Apalagi di sini spiritualitas kamu itu cukup tinggi gitu ya. Sehingga kamu tidak akan takut dengan apapun di sini. Nah, di sini aku juga melihat kamu akan benar-benar tinggal menikmati apa yang memang hasil yang sudah kamu perjuangkan selama ini. Salah satunya itu mungkin tentang cuan, terus tentang kebahagiaan ya. Pada akhirnya kamu akan bahagia bersama dia. Pada akhirnya kamu akan benar-benar kayak, oh inilah kebahagiaan aku, inilah takdir aku. Dan aku merasa bersyukur gitu. Ya, oke. Nah, kita akan coba lihat satu lagi seperti apakah yang akan terbaca. Oke, langsung aja kebuka ya. Ada di sini a change is coming, ya, sesuatu perubahan akan datang. Selalu ada jalan di sini untuk kamu, di mana kamu itu akan selalu menemukan kesempatan-kesempatan dan peluang, ya, sehingga pada akhirnya sesuatu hal yang tersembunyi dalam diri kamu itu akan bisa terungkap, akan bisa kamu salurkan. Kepandaian kamu, kepintaran kamu, kecerdasan kamu, ya, talenta kamu, ya, itu juga nantinya akan membuat kamu kayak ngerasa perubahan itu mulai muncul karena kamu sudah merasakan, ya, apa yang sudah kamu miliki itu bisa membuat kamu akhirnya bisa berubah begitu. Oke. Angel, nah ini juga spiritual guidance, protection from harm. Jadi kami itu benar-benar sudah meningkatkan spiritualitas kamu sehingga kamu itu menjadi seseorang yang selalu dilindungi. Ya, dilindungi dari orang-orang jahat, dilindungi dari orang-orang yang mungkin toksik ya. Sehingga akhirnya kamu itu kayak merasa ya hidup kami itu kayak stabil aja kita. Ya. Ini ada step. You will be taken care of in difficult time. Saatnya kamu mungkin benar-benar kayak berhati-hati ya untuk melewati waktu yang begitu sangat berharga ini. Ya, perjalanan hidup kamu itu begitu berat sebenarnya. Tapi jika kamu lewati dengan lapang dada, dengan keikhlasan, maka kamu akan ngerasa happy. Oke, nah buat teman-temanku, mungkin ini bisa aku sampaikan. Apapun yang terbaca, semoga bisa membuat kamu terhibur dan tercerahkan ya. Oke, sampai ketemu lagi teman-temanku. Dadah.